Selamat hari Minggu, Minggu Palmarum, yang memberi arti bersorak-soraklah akan kasih setia Tuhan kita. Bersorak-soraklah jemaat menyambut kasih setia Tuhan kepada kita. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang telah bangkit itu. Amin. Firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini terambil dari Mazmur 31 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Dikatakan firman Tuhan demikian. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidap mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah, sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran diri segala pihak, karena bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian firman Tuhan. Kayaknya Bapak Ibu, semua ungkapan rintihan, kelihatan dan kedengaran dari firman Tuhan yang kita bacakan tadi, yang sampaikan oleh pemazmur ketika itu, dan juga ketika pada masa kita pada hari ini juga. Lazimnya dikatakan oleh para teolog bahwa teks ini adalah teks yang berbentuk thanksgiving individual. Dan ini disampaikan sebenarnya oleh Daud, tapi diangkat mereka-mereka yang percaya kepada Allah, yang membela hidupnya pasca pembuangan dari Babel. Jadi ada semacam improvement thanksgiving in the cultic. Ada semacam perkembangan di ibadah bagi orang Israel pasca pembuangan dari Babel. Ada dalam ibadah kesaksian orang percaya terhadap Allah yang sebenarnya sebelumnya itu tidak ada di tengah-tengah ibadah. Oleh karena itu, hal ini membuka peluang kepada kita. Sebenarnya ada ruang yang mesti disiapkan buat setiap jemaat, anggota majelis, dan siapapun dalam ibadah untuk menyaksikan Allah yang berkarya dalam kehidupannya. Saudaraku yang kekasih, ada baiknya kita untuk memudahkan memahami firman Tuhan ini, membagi teks ini dalam beberapa bahagian. Saya menawarkan bahagian pertama, ayat 8 dengan ayat 9. Di sana bertemakan bahwa pemazmur mengucap syukur kepada Allah. Karena apa? Sehingga dia mengucap syukur. Pertama, dia merasakan bahwa dia lepas dari jebakan lawan-lawannya. Siapa lawan-lawannya? Lawan-lawannya adalah orang-orang yang mengikuti perintah Saul, raja yang benci kepadanya, Saul yang masih berkuasa, Saul yang masih memang ada antek-anteknya seketika dia sudah jatuh dari kerajaannya. Dan semua ini digerakkan membenci, menjaring, menangkap, memusuhi, menghindari Daud supaya jangan ketemu, malah mungkin menstigma
dengan mengangkat 1000 macam kelemahan Daud dalam kehidupannya. Namun demikian ia mengaku bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang melindunginya. Seberapa keras pun dibuat oleh orang lawan-lawannya untuk menendang dia dengan cara mengisukan banyak isu, seberapa banyak pun dibuatnya tim-tim tertentu untuk menjebak Daud, tapi Daud merasakan ada satu kuasa di balik kehidupannya yang bisa untuk melindunginya, yakni Allah. Karena itu dia berserah kepada Allah. Saudaraku yang kekasih, ada banyak penderitaan dalam mengarungi kehidupan ini, dari minggu ke minggu, dari hari ke hari, dari jam ke jam. Apalagi mungkin saudara kita yang lagi sakit di rumah sakit, atau mungkin di rumah yang terisolasi, melewatkan hari-hari bagaikan 1 bulan, dan ada di perasaan terpenjara, ada perasaan terasing. Kini firman Tuhan sampai kepada kita dari pengalaman seorang yang terasing, dibuat oleh orang-orang yang membencinya karena sudah mulai runtuh kerajaan, kekuasaan maupun ulangi. Kita melihat dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-7 bahwasanya Allah yang melepaskan Daud dari jebakan Saul. Jadi jelas bahwasanya sakit hati, remuknya pengharapan, sakitnya hati dan pikiran Daud itu diakibatkan tekanan dari atas. Orang yang dianggapnya sungguh-sungguh masih berkuasa, berkekuatan di tengah-tengah kehidupannya. Saudaraku yang kekasih, bisa juga kita merasa tertekan dan sakit hati, dan merasa ada jebakan-jebakan, jaring-jaring yang diperlakukan dari atasan kita, karena mungkin benci dan iri atas prestasi yang kita ukir dalam kehidupan ataupun karya nyata kita. Itu yang kita lihat dalam ayat 8 sampai 9. Dalam ayat yang ke-10 sampai ayat ke-11, pemazmur bersaksi atas nilai-nilai kesengsaraan yang dihadapinya. Dia mengatakan bahwa dia merasa sesak. Ternyata ada orang, ada umat, ada orang percaya yang merasa sesak kalau ada tekanan dari atasannya. Dia merasa sakit hati, tersinggung, putus asa karena terlalu lama waktu yang berlangsung menekan gerak kehidupannya, membatasi gerak kehidupannya, membatasi karyanya, membatasi untuk berbuat yang baik di tengah-tengah pergerakan kehidupannya sehari-hari. Dia tersinggung, dia putus asa karena terlalu lama waktu penghinaan atas dirinya. Itu bisa kita lihat dari 1 Samuel 1 ayat 6 dan ayat 16. Dan kita melihat dalam Mazmur 10 ayat 14 dikatakan Allah melihat yang sakit hati, sehingga Mazmur Daud menyanyikan, Daud mengangkat puji-pujian kepada Allah karena dia mengimani bahwa Allah melihat sakit hatinya. Allah mengobati patah hatinya. Allah dekat kepada orang yang patah hati, yang sungguh-sungguh berserah kepada Allah. Justru juga dalam Mazmur 6 ayat 8 dikatakan bahwa matanya sampai mengidap rabun. Karena itu saudaraku yang kekasih, jangan pelihara sakit hati, jangan pelihara keremukan hati. Coba hindari, putuskan hal yang negatif seperti itu, karena hal itu bisa mengancam mata rabun kalau terlalu lama berpanjang-panjang rasa sakit hati yang kita pendam dalam kehidupan kita ini. Luar biasa makna psikologis, makna kesehatan yang digiri oleh firman Tuhan yang disuarakan oleh pemazmur, yakni Daud, bagi orang-orang percaya termasuk kepada kita, supaya Bapak Ibu sehat, saya sehat, dan kita semua sehat mengarungi kehidupan kita ini. Di sisi lain diperlihatkan kesengsaraan yang dihadapi oleh pemazmur karena dia merasakan dia disingkirkan oleh orang-orang tertentu atau oleh kelompok-kelompok yang telah sungguh-sungguh terpengaruh dengan pandangan lawannya, yakni Saul. Kemana seolah-olah Daud berangkat dan pergi bergaul, orang lari, menghindari, sepertinya dia mengidap penyakit yang sungguh-sungguh bisa membuat orang menjadi terinfeksi, membuat orang kena, sehingga dia perlu dihindari
dalam pergaulan sosial, dalam pertemuan-pertemuan, malah di tengah jalan jika bertemu, dia perlu untuk dihindari. Dia mengatakan bahwasanya dia sempat juga kurang diperhitungkan karena disisihkan, dan karena itu dia merasa disisihkan. Dia tidak diingat lagi di tengah-tengah persekutuannya. Diumpamakan oleh pemazmur sama seperti orang yang mau mati. Ternyata orang yang mau mati secara sosial sudah kurang diperhitungkan orang, dan benda-benda yang pecah sudah tidak diharapkan orang. Daud merasakan ada gerakan yang terkondisi, yang mungkin digerakkan dari atas, dari orang kuat, membuat dia semakin sempit pergerakannya, semakin terancam perasaannya, sehingga dia merasa seolah-olah bahwa kehidupannya ini kehidupan yang sungguh-sungguh terbatas di antara sesama. Malah dia mendengarkan bahwasanya setiap orang yang bersentuhan dengan dia, antara satu dengan yang lain, berbisik-bisik semuanya untuk menjatuhkan harkat, martabat, dan kehidupannya. Saudaraku yang kekasih, bisa saja Bapak Ibu merasakan apa yang dirasakan oleh pemazmur, apa yang dirasakan oleh Daud, kerumitan, kegalauan, oleh karena mengalami depresi, oleh karena faktor ekonomi, faktor sosial, faktor kesehatan, dan lain-lain di tengah-tengah kehidupan kita ini. Namun pemazmur yang terakhir dalam ayat yang ke-15 sampai ayat ke-16 mengakui bahwasanya masa hidupku ada di tangan-Mu ya Tuhan. Karena itu dia meminta pembebasan yang dari Allah. Masa hidupku, pergerakanku, semua gerak-gerik kehidupanku ada di tangan-Mu ya Tuhan. Karena itu bebaskanlah aku dari orang-orang yang membenci aku. Karena masa hidupku ada di tangan-Mu, kebebasanku ada di tangan-Mu, semua pergerakanku ada di tangan-Mu. Karena itu bebaskanlah aku Tuhan. Mungkin perasaan yang mengecam bagi dirinya, bagi perasaan saudara-saudara, dan mari kita mengaku bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa, yang membebaskan kita dari segala mara bahaya yang mengancam di hati, pikiran, dan fisik kehidupan kita yang nyata ini. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini meski kita kaitkan dalam nama Yesus, anak Allah yang perkasa, yang mengambil alih segalanya, yang sungguh-sungguh Tuhan dan Allah, dan yang mampu untuk membereskan segala sesuatu pergumulan hidup kita melalui penderitaannya di salib. Dan dia sudah kalahkan penderitaan itu. Dia dari mati, dari kubur bangkit, naik ke sorga, membawa kemenangan, memenangkan saudara dan saya. Karena itu dikatakan oleh tema dari khotbah kita pada hari ini, dikatakan bersorak-soraklah akan kasih setia Tuhan. Tuhan yang setia dalam nama Yesus bersama-sama orang percaya mengalahkan pergumulan rohani, mengalahkan pergumulan kejiwaan, mengalahkan pergumulan pikiran, mengalahkan tekanan, mengalahkan lawan-lawan yang tidak mencerminkan cinta kasih Allah dalam kehidupannya. Sebaliknya, mari kita berjuang, berperang, mempromosikan, memproklamirkan, memperlihatkan cinta kasih Tuhan, agar sungguh-sungguh orang yang ada di sekitar kita bersorak-sorai bersama-sama kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah ditabur di sekitar kami, yang sungguh-sungguh menyentuh kehidupan kami, meyakinkan kami bahwa Allah adalah Tuhan yang sungguh-sungguh berkuasa, yang mampu mengubah kehidupan kami. Dan itu ada dalam nama Yesus, ada dalam kuasa Roh Kudus, yang setiap saat bisa mengubah kehidupan kami menjadi makmur, mengalahkan yang jahat, bisa bersuka cita, terhindar dari orang-orang yang mau memusuhi kami. Ya Allah, dalam nama Yesus, berkatilah kami lewat Roh Kudus-Mu, sehingga kami kuat, sejahtera, dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.